Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan segenap dewan juri serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah menata dan menyusun sistem ekonomi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan hadis yang mengakui adanya hak kepemilikan, menjaga eksistensi keadilan dan kejujuran yang kita kenal dengan istilah ekonomi syariah. Menurut Yusuf Qaradawi dalam buku Listiawi menjelaskan bahwasannya ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah dan bertujuan akhir kepada Allah tanpa menghilangkan syariat-syariat Allah. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala Innallaha kana bikum rahima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Menurut tafsir Ibnu Katsir halaman 328 menjelaskan bahwasannya Allah melarang kepada hamba-hambanya untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yakni cara seperti judi, riba, dan hal serupa yang penuh tipu daya.
Hal ini ditegaskan dalam lafaz wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Akan tetapi Allah memperbolehkan atas kita dalam melakukan transaksi jual beli dengan syarat antaradim minkum, yang mana terjadi kesepakatan dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Inilah asas umat Islam dalam membangun kekuatan ekonomi dan kestabilitasan ekonomi melalui perdagangan mardhatillah. Maka pada kesempatan ini, membangun kestabilitasan ekonomi melalui perdagangan mardhatillah, anti riba. Inilah tema yang akan kami bawakan. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat kondisi negara kita, maka akan mendapati menjalarnya sistem kapitalisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang makmur semakin makmur, yang sengsara semakin sengsara. Mengutip dari buku Das Kapital karya Karl Marx yang menjadi landasan ideologi komunisme, bahwasannya dalam kehidupan ekonomi terdapat dua kelas. Yang pertama, kelas proletar, yakni kaum buruh tani tak memiliki modal. Dan kedua, kelas borjuis, yakni kaum pemilik modal yang memperkerjakan proletar. Karl Marx menjelaskan bahwasanya kelas borjuis adalah pemegang utama kekuatan perekonomian negara dengan memeras keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya tanpa memperhatikan esensi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Hari ini, jika kita melihat kondisi negara kita, maka tak jauh dari apa yang dijelaskan oleh Karl Marx, di mana ketimpangan ekonomi terlampau begitu tinggi, yang membiarkan wong-wong cilik hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan hanya untuk menyiapkan sesuap nasi esok hari. Di lain sisi, kita mendapati konglomerat borjuis berdiri menginjak-injak rakyat sebagai tumpuan kekayaan yang memperkaya mereka tanpa memperhatikan nilai keadilan dalam berekonomi. Dalam lorong kemiskinan ini, praktik riba merajalela, menyiksa dan membelit masyarakat dalam hutang piutang. Maka Allah memberikan adab kepada para pelaku riba dengan mengharamkan praktik riba, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
Sadaqallahul Azim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka merekalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut tafsir Al-Wajiz, bahwasannya orang-orang yang memakan harta yang di dalamnya terdapat praktik riba, pada hari kiamat nanti mereka akan berdiri layaknya orang kerasukan setan akibat huru-hara kedahsyatan kiamat. Mereka berdiri sempoyongan karena mereka mengatakan riba itu halal, sama halnya dengan jual beli. Hadirin yang berbahagia, memandang praktik riba dapatlah kita menggunakan dua perspektif. Yang pertama, perspektif Islam. Jelas, riba adalah bentuk transaksi haram yang melunturkan nilai keberkahan dari suatu perniagaan, menyiksa dan membelit masyarakat dalam ketakutan dunia hanya untuk memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. Perspektif kedua, yakni kemanusiaan. Bayangkan, di luar sana orang-orang kurang mampu harus berhutang demi memenuhi kebutuhan mereka, akan tetapi harus semakin terbelit karena nilai tambah dari hutang tersebut. Berapa banyak rakyat Indonesia yang kelaparan karena praktik riba? Berapa banyak orang-orang yang dirugikan karena transaksi riba? Berapa besar tingkat kemiskinan di Indonesia karena praktik riba? Sehingga dalam darah mereka mengalir harta benda haram yang tak berkah isinya. Bagaimana bisa kita membangun kestabilitasan ekonomi jikalau kita masih tega memeras rakyat kurang mampu? Bagaimana bisa kita membangun kekuatan ekonomi jikalau kita masih membiarkan praktik riba berselewengan? Apakah mimpi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanyalah sebuah hayalan? Marilah kita jadikan titik pada detik ini, membangun Indonesia menjadi basis kestabilitasan ekonomi melalui penerapan tijaratan mardhatillah bi ghairi riba. Marilah hadirin sekalian, kita bangun ekonomi sehat tanpa adanya praktik riba. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan simpan dalam hati. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.